Setiap peradaban akan menyisakan sebuah peninggalan, baik tanda, jejak, bahkan bangunan situs budaya kuno. Kali ini, di Kampung Adat Midwana, kami mengunjungi salah satu warisan leluhur yang masih eksis hingga saat ini. Sebuah arca yang terletak di Kampung Adat Midwana, yaitu Arca Cempalarang dan situs Batu Rompek. Oh, sadayana dia mah kan eta. Iya. Kan itu anu pawon. Anu pawon sadayana teh. Oh, garapan. Dan setiap ini mah sepertinya asli orang dia mah seperti raka, abdi gadung raka kadang raka pangsepuna pangwetana. Tong coba-coba aya nu bisa raka. Raja pang itu biasa. Oh, ayo. Saat ini jalannya sedang ada perbaikan dari desa, karena memang dari bawah nggak bisa masuk mobil, jadi ke sini juga nggak motor susah masuk. Jadi ada perbaikan dari desa yang nantinya bakalan dicor untuk ke tempat di salah satu di Kampung Miduna ini. Midwana. Sumber alamnya keren. Arca Cempalarang Midwana adalah artefak bersejarah yang ditemukan di daerah Cempalarang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Indonesia. Arca Cempalarang dipercaya warga sekitar sebagai peninggalan kerajaan Sunda berusia lebih dari 2000 tahun. Pak, untuk patung yang ada di itu namanya patung Eyang Cempalarang orang-orang sini. Cempalarang. Itu menggambarkan di sini itu maaf ini perempuan digambarkan. Karena ada di sini namanya ilmunya rahayu. Keselamatan. Kalau rahayu itu ulas asihnya aha. Cara-caranya untuk nanam padi tempat ada larangan-larangan yang tadi itu, jadi kita itu jangan asal-asalan kalau nanam padi itu harus ada mipit amik ala bebejana gitu dengan tempatnya gitu. Karena kita juga nanam padi mau itu yang ditanamnya hidup, yang menanamnya juga hidup. Jadi itu ayah teman hidup, saling melengkapi kebutuhan. Kalau kita dengan hati ikhlas dan itu, insya Allah hasilnya juga akan baik. Arca ini ditemukan pada tahun 1975 oleh seorang petani. Arca tersebut kemudian disimpan di rumah warga setempat sebelum akhirnya diserahkan kepada Balai Arkeologi Bandung pada tahun 1997. Goromolan bangsa urang, mata-mata lah gitu. Goromolan. Jadi, iya kan pemujaan. Arca ini diyakini berasal dari abad ke-9 hingga abad ke-10 Masehi dan sering dikaitkan dengan keberadaan Kerajaan Tarumanegara. Arca Cempalarang Midwana memiliki keunikan dalam desain dan detailnya yang mencerminkan seni patung pada masa Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi kita baru sampai di Arca Cempalarang, yang mana Arca Cempalarang ini berbentuknya seperti wanita. Pada zaman Belanda ada segerombolan yang menolak NKRI, Mau menghancurkan arca ini sampai agak patah retakannya. retakannya.
ya segerombolan sekutunya dengan Belanda. Belanda, penjajah Jadi Belanda, pengkhianat Indonesia. Indonesia, Pak. Iya. Nah, kemudian 7 orang tersebut tidak ada yang selamat dan dia apa ya sebenarnya apa Hanyut. hanyut di sungai apa nama Sungai Kebuyutan. Itu berarti tahun 19 berarti sebelum merdekanya. Berarti kalau 1945 atau ke bawah berarti ini kan lebih tua. Lebih tua. Bisa di Pasti. umur ya. Tahu lah kita nggak bukan arkeolog. Tapi udah bentuknya lagi bulat tuh. Ya itu pangkonan namanya. Yang Cemparang itu karena yang tadi ada simbolnya seperti gini, kita harus bisa berpasrah, berikhlas, bisa menerima apapun juga gitu itu karena di situ kita melengkapi itu rukun iman yang keenam, baik dan jelek itu tetap itu adalah kekuasaan Maha Kuasa takdir, kita harus bisa menerima itu. Belajarnya dari situ untuk masalah itu patung karena itu jadi kajian kita juga, pelajaran juga sih. Arca ini menjadi saksi bisu dari sejarah dan kekayaan budaya yang ada di wilayah ini pada masa lalu. Situs Budaya Batu Rompe merupakan sebuah situs arkeologi yang terletak di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Indonesia. Situs ini ditemukan pada tahun 2012 oleh tim arkeolog dari Balai Arkeologi Bandung. Batu Rompe merupakan situs yang diyakini berasal dari zaman prasejarah, khususnya pada periode Neolitikum atau zaman batu baru. Jadi udah lepas sepatunya kayaknya. Dia harus lepas sepatu teman-teman kalau mau ke atas. Sendal, sepatu, alas kaki pokoknya. Oh, Tidak semuanya. Berarti sama kayak di Gunung Padang ini, Pak. Di sini kami mencoba untuk menelisik batuan yang konon katanya jika kita ketuk menggunakan batu, maka reruntuhan batu ini akan mengeluarkan suara layaknya gamelan. kayak Atau besi. istilahnya, batunya. benturannya Kayak memiliki resonansi suara. Batu apa? Batu Rompe. Batu rompe. Oh, jadi ke bawahnya tuh kayak ada lorong teman-teman. Oh iya. Iya ada lorong ya. Oh iya bunyi. Oh ini enggak. Jadi di bawah sini tuh ada rongga teman-teman. Kayak ada rongga kosong gitu ke bawahnya. Oh iya. Tinggal gamelan jadi banyak. Iya. Coba lagi. Oh. Jadi punya resonansi masing-masing ya Pak ya. Keren gak sih? Sama kayak Gunung Padang. Oh, jadi lebih tua ini ketimbang yang di Gunung Padang. Oh, cobain. Beda. Bisa itu mah. Iya ya, dia punya resonansi suara teman-teman. Tempat ini dipercaya sebagai peninggalan zaman leluhur pada masa lampau, yang mana terdapat struktur batuan yang membentuk seperti reruntuhan sebuah bangunan. Dan yang anehnya, di sini terdapat medan elektromagnetik yang sangat tinggi.
Ya kan dia agak bisa deh. Tapi di atas ya. Lebih besar. Tadi dia Pak, dia. Ah, Nah, 92. Bentar. Oh, 92 deh. dan 2 dan 3 ya anjir. Ini medan magnetnya tinggi. 90, Dan 4 ya. Dan 5, 6, 7. 97. Enggak ini yang ini. Nah, 98, 100. Ya, ayo sampai 100. Lebih kasar. Nah, 100. Ini 100. 100. 100. Oh, Nah, 105 ya. Ini gelombang elektromagnetiknya kenceng teman-teman. Coba ke atas, pindah ke atas. Tuh, kurang. Ini takutnya kita rekayasa ya, bohong ya. nah. So, Ini beneran nih, serius. Makin bawah tuh. Enggak ya, hilang tuh. Nah, ini rendah nih 40 nih. Coba ke bawah lagi, Bang. Tuh. Nah, batu inilah. Nah, di sini sampai 100 gelombang elektromagnetiknya. Enggak ada lagi. Gede. Tuh itu 38 tuh. Kecil. Di sini kecil ya. ini yang besarnya. Oh, Frekuensi kan. frekuensinya. Berarti ada fungsinya dulu ini tuh. Logamnya. Ini punya resonansi. Oh, nu itu cobanya. Nu burungnya. Nu bunyinya, Pak. Nyata ini mah langsung lihat dengan mata kepala sendiri. Jadi bukan sekedar klaim aja kalau ini reruntuhan, ada situs kuno. Jadi bukan klaim aja kalau ini reruntuhan situs kuno, tapi emang beneran. Bukan sekedar klaim. Jadi di sini tuh medan elektromagnetiknya tinggi banget. Mau nerbangin drone pun kayaknya gak mungkin, karena pasti ngeganggu ada sinyal interferensi. So jadi kita gak bisa nikmati dari viewnya dari atas. Tapi ini cukup luas teman-teman. Ini tuh cukup luas dan batunya ini gede banget. Keren, sumpah. Katanya ini tuh lebih tua dari situs Gunung Padang, teman-teman. Baru tahu saya ada tempat kayak gini di pedalaman Cianjur. Dan di sebelah sana kita bisa lihat, wah, sampai 120 ya. Nah, kawan-kawan, tahu sendiri kan? Ternyata di sebuah perkampungan yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, terdapat sebuah warisan budaya leluhur yang syarat akan makna dan sejarah. Di Kampung Midwana inilah sejarah dan warisan itu berada. Setelah puas menjelajah dan mempelajari warisan budaya yang ada di sini, kami melanjutkan perjalanan ke Kampung Kubang Bodas, yaitu kampung adat yang berada di pedalaman hutan Desa Balai Gede. Sekarang kita akan menuju desa kampung adat Midwana. Jadi di sana nanti kita akan ke kampung adatnya yang asli gitu. Kalau ini masih sekitaran kampung adat luar. Dan seperti biasa Mamang Cilor, driver Sekarang jadi ojek. sekarang jadi ojek palang teman-teman. Ojek palang, Mamang Cilor. Ngomong Cilor. Kemana ini lurus? Waduh, kemudian kai itu teh. Oh mohon, ayo jalan. Belok kanan. Oh, Motor di dia. Ah, jauh kene enggak? ya, tapi lebetnya motor mah. Kampung adat. Mohon, ngomong adat. Bodas. Mohon. Oh, di kene langsung kilometer keuwi. Oh, Tanah ke motor. Motor karena kayaknya Nah, lebet. paling oke lamun kita aya warung kan di dieu. di warung. Masih kena tebih jadinya oke. Mun tas warungan di lapangan kali itu. Hmm, Jangan buat
Duaan. Namut, iya motor si Bahyayat. Nah, eta dia ulah anu tadi tuh, ulah muka kiri. Mohon. Ini tinggal dah balasan dia kayaknya. Oh, nya atur nuhun, Pak. Punten kawago, Pak. Akses jalan menuju Kampung Kubang Bodas relatif sulit untuk dilalui karena hanya ada jalan setapak dengan kontur bebatuan yang cukup menyulitkan kita untuk melewatinya. Disarankan untuk kawan-kawan yang mau ke sini lebih enak menggunakan motor trail. Jangan seperti kami yang menggunakan motor bebek biasa. Alhasil malah kesulitan menempuh perjalanannya. Akhirnya, setelah 1 jam lebih kami melewati jalur setapak berbatu, kami pun sampai di pusat kampung adat Kubang Bodas. Di sini, kami bertemu dengan ketua adat Kubang Bodas, Bapak Usup. Dan kami pun sedikit berbincang mengenai kampung adat Kubang Bodas ini. Jadi kita baru sampai di kampung adat Kubang Bodas. Ini adalah kampung adat inti dari Midwana. Jadi di sini yang benar-benar masih tradisional, atapnya masih terbuat dari ijuk kebanyakan. Sementara sisanya udah ada yang pasang dari asbes, teman-teman. Sekarang kita mau ke Pak RT dulu buat ngobrol-ngobrol. Jantannya ada malah bumi iya teh penyimpanan parete di Jawa di bumi we di sekat tengahnya sekatan gitu tempat ayo tempat pare tempat bias tempat pare gitunya jadi kampung mah bisa seperti rasanya adat sarang budayanya kada teh sangat benten kan ya aturan agama di diam-diam seperti dia pantok cepnya pantok kapalih kidul sadayana terutama majeng kagarapan garapan kapalih itu kada pantona kadi Ini ya kan dan itu anu pawon dan cep di dia mah sepertinya asli orang dia mah seperti raka abdi gaduh raka kadah raka pangsepuna pangwetana tut tong coba-coba ayeuna bisa raji pang itu teu tiasa dina kadah nyalur dia di kakak adi mah pangsepuna rada anom rantal di dia mah kitu ayeuna sapertos kieu sapertos badena nampa di cepnya nanam padi sasi ieu misalna sayana kaping sabaraha kanggo aturanana aya panen teh tos waktu panen teu asa-asala janten asa sepuh lah terutama ya babi badai panen kedana dinten naon pemimmingon iya tam sasi iya jangan gitu jadi dia mah satu warga terutama di lingkungan abdi tegaduh beas misalkan di dia masih ditumbuk kene dinten Senin Jumaah Salasa tegaduh beas ke teu kengeng musilnya teu kengeng mutu kada namut we bami tegaduh ieu teh kada namut we kata tangi gitu karena kasadare kan tanme aturan mah teu tiasa saling menutupinya. Nya teh saling mentang ada di rencananya. Duka ari kitu kieu dengan panginan ti leluhurna nya ti sesepuhna teu kengeng dinten Senin Salasa. Gitu Senin Salasa Jumaah teu tiasa. Teu gaduh oge. Nambut teh mah kan jeung nambutan. Jadi di kampung Kubang Bodas Midwana tepatnya yang benar-benar Kampung adatnya ya. kampung adatnya yang masih belum terjamah sama sekali. Di sini hanya satu untuk jambannya dan mereka ngantri untuk mandi. Semua kegiatan masyarakat dilakukan di sini hanya satu jamban saja. Pak Usup mengajak kami untuk menemui Mak Ici. Beliau adalah salah satu warga kampung adat yang memiliki umur hampir 100 tahun lebih. Namun sayangnya, ketika kami tiba, kebetulan Mak Ici sedang ada kesibukan, dan kami tidak sempat berbincang banyak hal dengan beliau.
Lalu nah hewan 100 tilu ya Yuswana. nah 100 kilo mak. mani ieu mani Selain itu, kami juga berbincang dengan masyarakat Kubang Bodas perihal kehidupan sehari-hari masyarakat di sini, yang mana mayoritasnya adalah bertani dan berternak. Para beliau juga menceritakan kepada kami perihal rahasia umur panjangnya. Selain pola makan yang baik, yang tak kalah penting adalah sugesti dan pikiran kita harus selalu positif. Ada macet tiap masih ku manual atau ku mesin paling ku ieu na nyingkalna ngagaruna ku maknya ngangek kemang yang buli. Ieu mah dicuk ceruk ke kita ya mesin dia mah jangan cangkul manual. Abdi oge sesuai umur. Jadi kumaha nya dari dia mah kumaha medana lah fisikna gitu dan ai di kota kan Datar. lungsur di mobil Ya. nya upami mangkat Yang mobil. Ya punten apa nya? Iya tah. Mapa Dua kaki ieu teh nama Tapi rasa mah dia mah usia 84 tahun tah asih masih bapak. Terkadang, petualangan tidak hanya memberikan kita pemandangan yang indah, ataupun memberikan sebuah tempat yang menakjubkan. Selain itu, petualangan juga memberikan kita sebuah pelajaran dan pengetahuan baru. Salah satunya adalah tentang warisan budaya leluhur yang sebelumnya tidak kita ketahui. Kampung Adat Midwana adalah salah satu contoh kecil dari banyaknya kampung adat yang ada di Indonesia. Masih banyak di luar sana hal-hal yang tidak kita ketahui, dan masih banyak hal-hal yang harus kita eksplorasi. Oh iya kawan-kawan, dimanapun kalian berada, selalu lestarikan budaya dan juga adat dari leluhur kita. Karena kita adalah bangsa yang sangat beruntung, memiliki ribuan adat istiadat, ribuan bahasa, dan juga ribuan budaya yang harus kita jaga dan terus kita lestarikan. Sampai jumpa di ekspedisi berikutnya. Salam lestari, salam ekspedisi Bumi Pertiwi.